Bismillah, Assalamualaikum, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Dodi Priatmono dari dodianimation.com. Nah, ini adalah video kedua dari rangkaian dua buah tutorial yang membahas tentang shape key dan driver di dalam software Blender. Bagi teman-teman yang belum melihat tutorial yang pertama, silahkan cek dulu tutorial pertama tentang shape key. Linknya ada di bawah video ini atau di pojok kanan atas ya, nanti saya akan sertakan di situ. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan software Blender, saya sarankan belajar dulu tutorial dasar software Blender versi 2.9 atau versi 3 yang pernah saya buat sebelumnya. Teman-teman bisa dapatkan tutorial di link yang ada di bawah video ini. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar membuat karakter seperti ini, itu sekali lagi saya sudah pernah buat atau bahas di tutorial premium. Teman-teman mampir saja ke website saya dodianimation.com. Di sana ada tutorial jagoan Blender ya. Teman-teman bisa belajar, ada 46 video yang isinya mulai dari dasar sekali sampai teman-teman mahir membuat karakter seperti tadi, bahkan juga bisa menganimasikan ya. Di sini ada contoh-contohnya, teman-teman silakan lihat saja di website saya. Dan khusus untuk link dari video ini ada promo diskonnya. Jadi cepetan buruan teman-teman kalau ingin order dan ingin belajar cepat mahir menggunakan software Blender. Oke, langsung saja ya, kita akan mulai. Jadi kita sudah membuat ekspresi, ini dia ekspresi yang sudah saya buat ya, tapi teman-teman tidak akan mendapatkan file ini, jadi silakan buat sendiri ekspresinya. Kemudian kita akan munculkan tulangnya. Kalau tulangnya tadi kita sembunyikan dengan menggunakan H ya, keyboard H. Untuk memunculkannya lagi menggunakan Alt dan H. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan menambahkan dua buah tulang atau sebanyak ekspresi yang kita buat ya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 ya. 6 basis ini tidak termasuk ya. Jadi 6 buah ekspresi ini artinya kita akan menambahkan 6 tulang. Jadi kita seleksi tulangnya, kemudian kita masuk ke dalam edit mode. Dan kita akan masuk ke, di sini ada object data properties yang gambar orang lari. Di bagian Regify Samples di sini ada banyak sekali sampel tulang-tulang yang sudah disiapkan. Kita akan menggunakan tulang yang namanya adalah Basic Super Copy. Kita seleksi ini basic.supercopy, kita klik Add Sample dan dia akan ada di bawah sendiri. Kita tarik ke atas ke sumbu Z ya, kita letakkan di sini di sebelah kepala. Teman-teman boleh meletakkannya di sebelah kiri atau kanan, tapi saya suka di sini karena nanti ada tulisan ya, ada tulisan untuk keterangannya. Kemudian di sini nama tulangnya adalah Metarik .2 bone ya. Metarik ini adalah tulang utamanya dan ini adalah bone-nya. Namanya bone ya. Kalau yang ini namanya adalah spine 006. Kalau yang ini namanya bone saja. Kita akan ganti namanya dengan cara kita lihat di sini di tulang ini, kita lihat di Metarik, kita buka. Dan Metarik 001 kita buka, di sini ada bone. Kita double klik di sini, kita beri nama ini underscore adalah kedip. Oke. Kemudian kita bisa duplikat ini lagi ya, Shift D, kemudian Z, kita letakkan di bawahnya. Kita beri nama lagi di sini adalah M mungkin. Kemudian kita duplikat lagi Shift D, kemudian Z, kita berikan nama lagi, double klik di sini, kita berikan senyum. Dan seterusnya ya, teman-teman bisa duplikat sehingga ada banyak sekali nanti di bawahnya. Oke, sekarang kita akan lihat ini tulang ini juga ada arah panahnya. Di sini ada sumbu X ya, yang merah ini X, yang biru ini adalah Z, dan ini yang hijau adalah Y. Nah, kita bisa nyalakan itu di sini. Jadi kalau misalnya kita lihat di dalam viewport display, di sini ada axis, kita bisa nyalakan sehingga kita juga bisa melihat arah dari tulangnya ini pada setiap tulang ya. Di sini X ya, Z dan Y-nya ke atas. Ini adalah arah normalnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini beda ya antara yang ini dengan yang ini. Di sini Z ke sini, tapi Z-nya ini sini ke atas. Tapi yang kita gunakan adalah yang ini, yang normalnya. Ini arah normalnya. Nah, ini ya, setiap tulang ada panah-panahnya. Oke, sekarang kita akan ke object mode dan seleksi tulangnya dan kita regify, kita generate. Kalau misalnya teman-teman belum pernah membuat tulangnya, maka di sini tulisannya generate saja. Tapi kalau saya karena sudah pernah saya generate, jadi di sini regenerate rig. Ya, cara yang lain yaitu dengan lihat di paling bawah di sini juga ada ya, di dalam regify generation di sini ada regenerate rig atau generate rig saja. Kita bisa klik ini atau klik di sini. Ya, kita klik saja dan kita akan lihat. Nah, ini dia akan muncul ada garis-garis seperti ini, namanya adalah bone shape. Kita akan sembunyikan tulangnya ini, kita seleksi tulang, kita klik H. Nah, sekarang nama dari tulang ini adalah rig 001. Kita akan ganti namanya menjadi rig saja. Ya, kita hapus 001-nya supaya mudah mengingat.
saya akan kembali seleksi si mesh ini. Nah, si mesh karakternya ini kita lihat lagi di dalam shape key. Kita akan mulai dari kedip dulu deh ya. Kita mulai dari kedip karena yang tadi yang paling atas kedip ya. Kita bisa klik kanan di angka 0.000 ini, atau kita bisa juga klik kanan di value-nya ini ya, sama saja. Kita klik kanan di sini. Kita pilih add driver. Maka akan muncul jendela seperti ini. Dan kalau misalnya mouse-nya keluar dari jendela ini, maka jendelanya akan menutup otomatis, tapi tidak usah khawatir. Teman-teman bisa klik kanan lagi di sini dan kita pilih lagi yang edit driver. Maka akan muncul lagi seperti tadi. Kemudian di sini terlihat rumit, tapi tidak perlu khawatir ya, karena yang kita akan gunakan itu cuma sedikit. Yang pertama, kita harus mencari objeknya dulu ya. Objeknya kita bisa isikan di sini, namanya adalah rig ya, RIG. Ini dia rig saja. Kemudian di bawahnya nama bound-nya adalah bound underscore kedip. Nah, ini dia bound underscore kedip ya. Oke, dia udah terlihat ini kedip ya. Tapi belum selesai, kita akan coba klik kanan lagi dan kita akan edit driver lagi. Di sini arahnya adalah egg location. Egg itu sumbu egg ya, artinya arah dari si tulangnya ini, atau nanti kita sebut sebagai slidernya, itu kalau misalnya digeser ke sumbu egg ya, sumbu egg itu kan yang kita lihat ya di dalam pose mode ini dia. Ini dia sumbu X-nya ke sana ya. Nah, kita coba nyalakan lagi tadi axis-nya. Nah, ini sumbu X-nya itu kan ke sini, ke kanan ya, ke kanan. Jadi, kalau misalnya si slidernya ini kita geser ke sumbu X, maka nanti akan berpengaruh terhadap kedip matanya. Jadi sekali lagi kita akan buka lagi ke driver, edit driver tadi. Jadi ke arah ke X location, tapi space-nya adalah local space. Ya, local space itu artinya kalau misalnya si tulang ini berotasi kemanapun, itu tidak akan berpengaruh. Ya, yang berpengaruh arah awalnya saja. Arah awalnya adalah sumbu X tadi. Oke, kita teruskan lagi ke edit driver. Kemudian ini sudah selesai teman-teman. Ini hanya seperti ini saja. Jadi ini adalah nama tulangnya dan ini bone-nya. Ini objeknya tadi ya, rig, dan ini nama tulangnya. Ini arahnya dan ini lokal. Nah, sekarang kita akan coba ya. Kita akan coba buktikan apakah si tulang ini sudah berefek terhadap shape key-nya ya. Kita seleksi yang paling atas ini. Nah, ya, kita geser ke kanan. Nah, dia akan berubah seperti itu ya, ke sumbu X saja. Ya, tidak berpengaruh kalau kita geser ke sumbu yang lain. Ini sumbu Z maupun sumbu Y ya, tidak akan berpengaruh. Nah, sekarang karena dia hanya berefek di sumbu X saja, maka kita akan batasi arahnya ya. Kita klik N, maka akan membuka seperti ini di bagian item paling atas ya. Kita akan gunakan yang transform ini. Kita akan kunci sumbu Y, sumbu Z, dan ini rotasi dan lokasi. Kita hanya membuka di bagian sumbu X lokasi saja, karena memang dia hanya difungsikan untuk menggeser di sumbu X saja seperti ini. Ya, jadi di sumbu yang lain kita tidak butuhkan. Ya, seperti itu. Oke, yang ini juga sama ya. Kita akan perlu menggeser hanya di sumbu X saja. Ini kita matikan saja semuanya. Ini juga begitu. Kita kunci, dan kita kunci. Hanya di sumbu X saja. Nah, sekarang sumbu X ini sudah berfungsi. Kita geser ke sumbu Z tidak bisa, kita geser ke sumbu Y juga tidak bisa. Ya, jadi ini hanya bisa digeser ke sumbu X saja. Tapi masih ada tapinya nih. Sumbu X-nya juga tidak ada batas ya. Jadi kalau misalnya ini saya geser ke kanan sepanjang-panjangnya, dia tidak akan berhenti. Nah, kita akan batasi. Kita akan batasi dengan menggunakan limit ya. Kembali ini akan saya isikan 0 di sini di X-nya supaya dia kembali ke normal ke tengah ya. Dan di sini ada namanya adalah bone constraint properties ya. Kita seleksi tulangnya ini dalam posisi pose mode. Kita akan add bone constraint, namanya adalah limit location, limit lokasi ya. Limit lokasinya hanya di sumbu X saja, yaitu di ini dan ini ya, sumbu X saja. Dan lokasinya adalah di lokal. Ya, dia akan kembali ke sini. Nah, jaraknya ini mau dibuat seberapa panjang itu terserah kita. Jadi kalau misalnya ini saya matikan, kita coba lihat ya. Saat ini digeser ke sumbu X, teman-teman perhatikan ini sekarang masih 0. Kalau kita geser ke sumbu X, maka matanya akan berangsur-angsur akan menipis ya, berkedip. Sampai di kira-kira mungkin di sini, ya di sini ya, di sini.
dia akan menipis dan setelah itu dia tidak akan ada perubahan lagi setelah itu. Artinya nilai dari 0, di sini 0 ya, kita isikan 0. Sampai ke sini tadi itu adalah nilai maksimalnya adalah 1 ya. Jadi dari 0 ke 1. Oke, di atas 1 dia tidak akan ada perubahan. Oke, nah jadi sekarang kita akan isikan di dalam limitnya sumbu X ini. Minimumnya adalah 0, ini sekarang 0, kemudian maksimumnya adalah 1. Jadi setelah 1 dia tidak akan ada ya di sini ada batas lah ya, dibatasi dengan angka 1. Cuman masalahnya adalah teman-teman coba perhatikan di sini dia ada nilai yang lebih dari 1. Jadi kalau kita tarik ke kanan begitu, meskipun slidernya ini berada di sini, tapi di sini angkanya di atas 1 ya. Nah, itu solusinya dengan menyalakan di sini namanya efek transform. Sehingga kalau misalnya ini kita geser seperti ini, meskipun mouse kita bergeser ke kiri, dia tidak akan berubah nilainya. Ke kanan pun juga tidak akan berubah nilainya dari 1 gitu. Oke, jadi sekali lagi ini tadi kita cawang 1 dan ini efek transform di sini adalah local space. Begitu juga dengan ini, kita isikan dengan limit location sumbu X 1 maksimumnya dan ini harus di local space efek transform. Ini juga sama, kita isikan dengan limit location x1 efek transform dan local space. Meskipun ini belum kita fungsikan ya, ini belum ada fungsinya. Kita akan fungsikan setelah ini. Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke object mode, kita seleksi lagi si wajahnya ini dan kembali ke shape key-nya. Shape key kedip sudah, sekarang kita akan teruskan dengan yang kedua yaitu M. Yang M ini kita bisa duplikat dari yang sudah jadi yaitu kedip. Kita klik kanan di sini, kita copy driver dan kita paste driver di M. Paste driver ya. Sehingga di sini sudah ada warna ungu dan kita tinggal klik kanan saja, kita edit driver. Di sini sudah terisi dengan rig yang benar, hanya nama bone-nya yang salah. Jadi nama bone-nya kita ganti dengan bone M. Bone M. Dan yang di sini sudah benar semua ya, X location, local space. X location ke kanan dan local space. Begitu juga dengan yang ketiga nih apa ya tadi ya? Senyum ya mungkin ya. Senyum ya, kita coba klik kanan, paste driver, kita klik kanan, edit driver, atau teman-teman juga bisa open driver editor sama saja seperti ini. Teman-teman lihat di sini juga sama ya, cuman ada kurvanya di sebelah kiri. Jadi teman-teman tinggal mengganti nama tulangnya saja yaitu bone underscore senyum. Nah ini dia, bukan bone senyum, nah ini dia ya, bone underscore senyum dan ditutup. Nah sudah selesai, kita bisa lihat sekarang bagaimana fungsinya tadi. Kita geser ini untuk ya ini senyum. Oke, sudah bener kan? Iya. Nah ada satu trik lagi di mana kalau misalnya teman-teman lihat ini terlalu jauh ya, ini mungkin sampai di sini, dari sini sampai sini mungkin terlalu jauh, teman-teman hanya ingin setengahnya saja menggesernya, itu bisa mengganti atau mengisikan ekspresi di drivernya. Jadi kita seleksi lagi si mesh karakternya, kita isikan di kedip ya, klik kanan, edit driver, di sini ada ekspresi. Kita isikan pada variabel di sini, yang ini adalah variabelnya plus 0.0, kita ganti dengan kalikan 2. Jadi bintang 2 itu artinya 2 kali nilainya ya, 2 kali nilainya. Jadi kalau misalnya ini kita gunakan bintang 2, var bintang 2, maka dia akan lebih pendek. Kita coba lihat ya untuk yang kedip. Jadi di sini belum sampai 1, ini baru 0,5 di sini teman-teman perhatikan 0,5 dia sudah kedip ya. Jadi setelah 0,5 ke atas ini tidak ada perubahan lagi. Sehingga ini lebih pendek ya, cuman sampai di sini saja sudah maksimal nilainya. Kita bisa batasi tadi ya. Nah, di sini 0.5 sehingga ya dia akan berhenti di sini. Nah, teman-teman bisa gunakan yang lain juga seperti itu. Kalau misalnya ini terlalu jauh ya teman-teman, ini bisa kurangi saja dengan ekspresi tadi variabel bintang 2 atau variabel bintang 3 atau variabel bintang 4 dan seterusnya. Semakin besar nilainya tentu akan semakin dekat jaraknya.
Nah, selesai. Sekarang kita akan memberikan nama. Ya, saya akan buat teks ya, add teks, kita letakkan di sini. Teksnya kita gunakan front view. Kita klik angka 1 di numpad atau teman-teman bisa klik di sini ya. Kita letakkan ini di sini, kita rotate sumbu X ya, RX90. Kita scale S, kemudian kita edit mode, kita berikan nama ini adalah kedip. Oke. Kalau saya tidak suka hurufnya ini atau fontnya ya, kita ganti saja. Ini di sini ada A ya, objek ini seleksi A, di sini ada font, ini kita buka di bagian reguler, kita klik folder, tunggu sebentar. Nah, di sini ada font yang sudah disiapkan. Ya, teman-teman suka font yang mana? Kemudian teman-teman silakan diganti saja. Misalnya ini, ya, gitu ya, ini kedip. Kemudian teman-teman lihat di sini teksnya ini. Kita perlu matikan gambar kamera karena takutnya nanti terrender. Kalau misalnya dimatikan, ini kan dia tidak akan bisa dirender ya. Jadi kalau kita lihat dalam view kamera, klik kamera seperti ini, kemudian kita render, ini render image, maka di sini tidak ada teksnya, kecuali kalau ini tadi masih menyala ya, teksnya akan muncul di sini. Nah, ini dia. Jadi ini harus dimatikan. Oke, kemudian kita akan duplikat lagi ini Shift D kemudian Z di sini. Kita edit mode, kita beri nama ini adalah M. Kemudian kita objek mode Shift D kemudian Z. Kita beri nama ini senyum. Oke, ya. Kemudian di sini itu bentuknya masih yang bundar ya. Kalau misalnya kita lihat ini bentuknya bundar. Teman-teman bisa ganti bentuknya itu menjadi bentuk yang lain ya. Saya sudah buat di sini. Bentuknya seperti ini, tapi saya akan buat ulang. Kita akan membuat dengan menggunakan saya akan save as dulu. Saya beri nama ini adalah driver. Kita akan buat sebuah objek yaitu mesh plane seperti ini. Dan kita akan masuk ke dalam edit mode. Kita akan seleksi vertex-nya. Seleksi vertex-nya semua seperti ini ya. Semua. Kemudian kita klik X, kita pilih only faces sehingga face-nya saja yang hilang, hanya titik-titiknya atau garisnya masih ada. Kemudian dua vertex ini saya seleksi dan kita klik M, kita pilih add center, dia akan tergabung menjadi satu titik seperti ini. Nah, kita sudah berhasil membuat bentuk segitiga seperti ini ya. Kita akan seleksi si tulang ini atau bone shape ini, kemudian kita masuk ke pose mode, kita seleksi tulang yang ini, yang paling atas ya, kedip. Kita lihat di dalam gambar tulang ini dan di sini ada yang namanya viewport display. Di sini ada custom shape. Kita silang ini, kita kasih nama dulu deh ini ya. Kita kasih nama dulu supaya kita mudah mengingatnya. Kita kasih nama dulu, namanya adalah segitiga. Oke, kita akan kembali seleksi bone shape-nya. Kita ke pose mode, kita seleksi ini. Kemudian kita ke custom shape ini, kita silang, kita ketikkan namanya segitiga. Ini dia. Maka di sini akan ada segitiga seperti yang kita buat. Ini juga kita bisa lakukan di yang lain ya. Kita bisa klik ini dan kita bisa pilih seperti ini. Iya. Kemudian ini juga begitu. Kita silang dan kita pilih seperti ini. Ya. Nah, teman-teman bisa melakukan perubahan-perubahan itu di sini. Kalau misalnya ini terlalu besar bisa dikecilkan di sini. Ada scale-nya ya. Kita bisa scale seperti itu. Atau kita bisa geser ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Atau kita bisa rotasi di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin mengatur semuanya, itu bisa dari objek aslinya. Objek aslinya ini kalau kita seleksi, kita masuk ke dalam edit mode. Ini kalau kita scale ya, edit mode ya, kita scale, maka dia akan berubah semua bersamaan. Dan ini misalnya saya akan duplikat ya, Shift D X seperti ini, scale X negatif 1. Nah, dia akan ada ya seperti ini, sama persis. Kita kembalikan ke objek mode. Ini bisa kita sembunyikan atau kita bisa hide ke bawah. Oke. Nah, sepertinya ini perlu saya buatkan kotak juga di sini ya. Kita akan buatkan objek seperti tadi, plane ini kita letakkan di sini. Kita rotate RX90. Oke, kemudian kita akan lihat dari depan.
Kita scale sumbu Z, kemudian scale sumbu X. Ya, kita akan buat tempatnya di sini. Kalau misalnya ini kita geser di pose mode ya, ini maksimal sejauh mana? Yang ini sejauh mana? Nah, kita bisa buat ini. Kita masuk ke edit mode. Kita seleksi lagi semuanya seperti tadi. Kita klik X, kita pilih yang only faces, sehingga face-nya saja yang hilang. Oke, ini. Kemudian kita seleksi lagi semuanya. Shift D, Z. Untuk menduplikat ke bawah, ini kita tarik ke sini, yang ini saja sampai di sini. Kemudian ini Shift D, Z. Oke. Kembalikan ke object mode. Nah, kita sudah punya ini ya, apa namanya, seperti boxnya ya, tempatnya ini. Jadi kita tahu batasnya maksimal seberapa, seperti itu. Kemudian juga lebih menarik tentunya. Nah, setelah itu kita harus parent ini apa namanya, kotak-kotak ini, karena kalau misalnya tidak, saat si karakter ini bergerak ya, misalnya ini bergerak, karakternya berpindah begitu ya, seperti ini, maka dia akan ketinggalan. Nah, itu. Jadi harus kita seleksi yang paling bawah ini dalam posisi pose mode ya, yang paling bawah sendiri, kemudian baru ke object mode. Nah, sekarang ini kita seleksi semuanya. Kita seleksi semua ini ya, tulisan dan garis ini. Kemudian kita terakhir seleksi tulangnya ya, atau bone shape-nya ini, kita seleksi bone shape-nya, Ctrl P dan kita pilih bone. Ya, sehingga saat kita seleksi bone shape-nya ini dan kita ke pose mode, kalau misalnya bone shape-nya ini kita seleksi yang paling bawah, root-nya ini ya, root-nya kita geser, maka dia akan ikut. Begitu dia. Iya. Jadi selesai sudah bagaimana cara membuat ekspresi dengan menggunakan shape key dan juga drivers. Ini dia. Iya. Oke teman-teman, jadi silakan kasih like ke video ini kalau teman-teman suka dan merasa bermanfaat. Subscribe juga untuk video-video yang lainnya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.